Lisa bangun dari tidurnya. Dia tidak menemukan Taeyong di samping ranjangnya. Lisa menundukkan wajahnya. Mungkin Taeyong sudah pulang. Lisa bangkit dari berjalan keluar kamar, namun dia mendengar suara alat dentingan sendok di dapur. Lisa menemukan Taeyong di sana. Wajah Lisa mendadak sumringah. Sudah bangun, duduklah, aku membuatkan bubur untukmu, ucap Taeyong sambil meletakkan segelas susu di atas meja. Terima kasih, Taeyong, aku kira kau sudah pulang. Lisa, aku harus kembali jaga kesehatanmu. Jangan lupa makan. Taeyong, jangan pergi. Taeyong terdiam di tempat saat Lisa memeluk tubuhnya dari belakang dengan erat. Taeyong menghela napasnya. Dia melepaskan tangan Lisa yang memeluk punggungnya itu. Taeyong membalikkan tubuhnya menghadap Lisa. Lisa, kau kan tahu kan keadaan kita sudah berbeda. Aku bukan kekasihmu yang bisa menemanimu seperti dulu. Semuanya aku lakukan atas dasar perhatian. Tolong jangan menganggapnya lebih. Aku mempunyai hati yang lain. Jangan menangis, maaf aku harus pergi sekarang. Dia langsung melangkah keluar dari apartemen Lisa tanpa menoleh. Lisa menahan rasa sakit di dadanya, rasa egois dan tak rela itu muncul dalam diri Lisa. Dia menginginkan Taeyong menjadi miliknya kembali seperti dulu. Dia masuk ke dalam apartemen Yen. Semalam Yen tak bisa tidur karena terus memikirkan Taeyong. Taeyong menekan passwordnya dan masuk ke dalam. Dia melihat sepatu yang masih sering dipakai pergi kampus masih terletak rapi di rak sepatu. Yen, Taeyong, kau sudah pulang? Suara itu terdengar bergetar. Dia meninggalkan main. Dia menyentuh dahi Yen dan terasa sangat panas. Kita ke rumah sakit sekarang. Tidak, Taeyong, aku bebas. Kau sakit sayang, kita ke rumah sakit sekarang. Taeyong, tapi aku... Taeyong menggendong Yen ala beridal dan masuk ke dalam ruang hospital. Hal itu membuat semua orang heboh dan tercengang. Taeyong tak memakai penyamaran apapun. Dia tak sempat memikirkan yang lain karena di pikirannya hanya Yen. Taeyong merasa otaknya hampir blank karena Yen yang sakit. Maafkan aku, Yen membalas rambut hitam dengan tangannya yang tertancap selangin pus. Yen merasa bingung kenapa Taeyong minta maaf. Hei, untuk apa kau minta maaf? Aku hanya sakit demam. Taeyong menatap Yen. Yen dapat melihat wajah Taeyong sangat kusut karena terlalu khawatir. Wajahmu sangat jelek. Yen tertawa lalu ekspresi Taeyong berubah menjadi cemberut. Sini peluk aku, kasihan melihat wajah kekasihku ini. Taeyong naik ke atas perangkat dan berbaring di samping Yen dan masuk ke dalam pelukan gadis itu. Yen memeluk Taeyong yang besar dan mengelus rambut hitam Taeyong yang halus. Taeyong menghirup aroma harum tubuh Yen. Dia sangat menyukai aroma itu. Pelukan Yen sangat nyaman. Taeyong meraih jemari tangan Yen dan menggenggamnya. Maaf meninggalkanmu sendirian di rumah. Aku baik-baik saja. Kau bukan suamiku, jadi aku tak bisa menuntutmu agar pulang ke rumah. Kau tidak
tahu mungkin suami orang lain. Tidak aku, dan itu harus aku. Baik Ian dan Taeyong terkejut lalu menjauh ke wajah mereka. Taeyong melarikan ke arah pintu, ternyata Yunsuke ada di sana. Dengan cepat Taeyong turun dari berangkar Ian dan pindah ke tempat duduknya. Ian pun mendadak gugup. Sudah 2 kali mereka terciduk. Yunsuke tersenyum dan menghampiri mereka. Dia memang seperti itu ya, dia tidak seperti ayahnya yang baik ini. Yusuf tersenyum ramah ke arah Ian. Ia tersenyum melihat keduanya. Yusuf masih sangat tampan dan gagah, belum ada kerutan yang menghiasi wajahnya. Ian yakin dokter Yusuf adalah perayu ulung sama seperti putranya. Bagaimana keadaanmu? Yusuf merasakan Ian dan mengecek suhunya. Jangan menggoda pacarku, diamlah, aku tidak bicara padamu. Kalian membicarakanku, jangan percaya diri nak, kau harus menjemput Yona, jangan lakukan hal macam-macam ini di rumah sakit, tanglah sampai kalian halal. Theo ingin mengumpat, tapi Yunsuke sudah keluar dari ruangan. Ian tertawa tanpa henti. Tidak ada yang lucu. Lucu, ayahmu sangat lucu. Aku penasaran kau sebodoh apa sampai kau selalu mengatakanmu bodoh. Wanita cantik bernama Yona itu menurunkan kaca matanya, mengandarkan pandangannya. Dia mencoba mencari seseorang yang menjemputnya saat ini. Ian tersenyum menemukan orang tersebut dan mulai melangkah. Taeyong dan Yuna berpelukan. Ian hanya berdiri di samping Taeyong melihat kejadian itu. Luna, kau telah sangat seksi sekarang. Kau tetap seorang adik yang bodoh di mataku, Taeyong. Taeyong memasang wajahnya kesal. Mata Yuna tertuju ke arah Ian yang berdiri di samping Taeyong. Ian hanya tersenyum kecil. Ya Tuhan, siapa gadis cantik yang memaskan ini? Yuna melangkah mendekati Ian. Ian, pacarku lah, ucap Taeyong dengan sombong sambil merangkul bahu Ian. Jadi pacarnya Taeyong. Ian mengangguk. Yuna mencubit pipi Ian, lalu dia membuat Ian bingung. Yuna menggeser tubuh Taeyong dan merangkul Ian layaknya mereka sudah akrab. Jadi Ian, sekarang kita akan serumahku. Kau ikut ya? Maaf, reaksiku seperti ini. Aku sangat menginginkan adik perempuan yang menggemaskan. Tapi yang lahir malah adik laki-laki yang seperti Taeyong. Taeyong, tolong bawa barang-barangku.
Yan sedikit canggung karena dia baru saja bertemu Yona. Sikap Yona sangatlah ramah dan mudah bergaul. Yan mengira Yona itu dingin, namun tidak sama sekali. Taeyong mendengar sebal lalu berjalan ke belakang. Kedua wanita itu sambil membawa koper Yona dengan wajah sebal. Hei Yan, ternyata kau ada di sini, ucap Yonsuk dengan ramah. Aku yang menyeretnya kemari, aku suka sekali melihat wajahnya mengemaskan, ucap Yona. Sepertinya semua keluarga aku menyukaimu, bisik Taeyong di telinga Yan. Jadi gadis manis ini pacarnya Taeyong. Ya, kasihan sekali yang dapat yang seperti Taeyong. Yang terkejut, jadi wanita di depannya ini adalah ibu Taeyong. Bukannya ibu Taeyong sudah meninggal. Dia ibu tiriku, bisik Taeyong di telinga Yan. Dia melihat ekspresi gadis itu yang penasaran sejak tadi. Yan akhirnya paham, ternyata ibu tiri pantas saja masih sangat muda. Yan, jangan sungkan, di sini anggap saja seperti rumah sendiri. Aku merasa senang karena selama di Korea mereka teman. Yan rasanya udah tak menyangka semua keluarga Taeyong sangat baik padanya. Yan mengira mereka akan sangat sombong, tapi tidak sama sekali. Kau lihat sendiri kan, dia adalah gadis yang luar biasa, ucap Yonsuk sambil menepuk punggung Taeyong. Gadis seperti itulah yang aku inginkan menjadi menantuku. Cantik, pintar, baik, sopan, bisa menempatkan dirinya dimanapun dengan mudah. Dia sangat mirip dengan mendiang ibumu, Taeyong. Dia mengangguk, kepribadian dia dan ceria memang sangat mirip dengan ibu kandungnya. Mendiang ibu Taeyong meninggal semenjak Taeyong masih duduk bangku senior high school karena sakit leukemia. Taeyong dan Yona sangat kehilangan sosok seorang ibu saat itu. Sampai akhirnya Hyunsuk menikah dengan Iyong, sosok ibu tiri Taeyong sangatlah baik. Dia menyayangi Taeyong layaknya anak kandung sendiri. Yang dipaksa menginap oleh Yona dan juga Hyung di rumah Taeyong. Taeyong mengantarkan Yan ke kamar tamu. Alih-alih menuju ke kamar tamu, Taeyong malah membawa Yan masuk ke dalam kamarnya. Yan beracak kagum melihat kamar Taeyong yang luas dan dominasi warna grey itu. Yan perhatikan foto kecil Taeyong saat Taeyong sekolah hingga dewasa, dan akhirnya di sebuah foto Yan merasa kesal. Foto Taeyong bersama Alicia berdiri di depan menara Eiffel. Taeyong membalikan tubuh Yan ke arahnya. Taeyong mengusap rambut coklat itu. Yan langsung masuk ke dalam pelukan Taeyong. Aku hanya khawatir hatimu akan berbalik, Taeyong. Taeyong menggeleng, dia duduk di ranjang lalu membawa Yan ke dalam pangkuannya. Jangan katakan hal yang tidak akan terjadi. Aku hanya mencintaimu, ucap Taeyong sambil
Ia memeluk punggung Taeyong membalas, sudah lama tidak membuat Yana rindu.